Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Abdullah Zaini selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran PAI, dan tak lupa teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 akan memaparkan penjelasan terkait konsep-konsep dasar evaluasi pendidikan. Saya Wardatul Abadiah. Saya Nurul Solihatin. Saya Nibros Alvinaja. Evaluasi program pendidikan. Pengertian evaluasi program pendidikan. Evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah terrealisasikan atau tidak. Evaluasi program juga disebut dengan upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Evaluasi pendidikan adalah segala sesuatu kegiatan yang berisi tentang pengukuran serta penilaian akan keberhasilan suatu pendidikan yang dinilai dari berbagai aspek yang berhubungan dengan pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah menilai serta mengukur daripada seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan. Oleh karena itu, evaluasi program pendidikan adalah upaya untuk mengetahui apakah proses pendidikan itu sudah berjalan secara maksimal sesuai dengan tujuan awal diadakannya suatu pendidikan atau tidak. Tujuan diadakannya evaluasi program pendidikan. Evaluasi program pendidikan bertujuan untuk yang pertama yaitu untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum. Hal ini sangat diperlukan karena pada setiap periode atau tahunnya kurikulum juga berubah sesuai dengan kebutuhan daripada peserta didik yang ada di dalam lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu untuk mengembangkan metode pendidikan. Hal ini diperlukan untuk para peserta didik agar metode yang digunakan dalam menerima pembelajaran di dalam kelas tidak monoton hanya kepada satu metode saja. Yang terakhir yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini sangat diperlukan karena pendidikan juga bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Padahal ini diperlukan ketika adanya penilaian akreditasi pendidikan. Hal tersebut sangat diperlukan apabila mutu daripada pendidikan atau lembaga pendidikan tersebut baik, maka tingkat penilaian akreditasi pendidikan tersebut juga cenderung lebih tinggi daripada yang lainnya. Fungsi evaluasi program pendidikan. Yang pertama, untuk memilih peserta didik yang dapat diterima di sekolah tertentu. Yang kedua, untuk memilih peserta didik yang dapat naik kelas ke tingkat berikutnya. Yang ketiga, untuk memilih peserta didik yang sudah berhak meninggalkan sekolah dan sebagainya. Yang keempat, untuk memilih peserta didik yang seharusnya mendapat beasiswa. Yang kelima, untuk mengetahui sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. Yang keenam, untuk dapat menentukan dengan pasti di kelompok mana seorang peserta didik harus ditempatkan. Yang ketujuh, untuk mengetahui kelemahan peserta didik. Selanjutnya, manfaat evaluasi program pendidikan. Yang pertama, supervisi pendidikan dalam pengertian khusus, tertuju pada lembaga secara keseluruhan. Yang kedua, memberikan masukan
apakah suatu program dihentikan atau diteruskan. Yang ketiga, memberitahukan prosedur mana yang perlu diperbaiki. Yang keempat, memberitahukan strategi atau teknik yang perlu dihilangkan ataupun diganti. Yang kelima, memberikan masukan apakah program yang sama dapat diterapkan di tempat lain. Yang keenam, memberikan masukan dana harus dialokasikan kemana. Yang ketujuh, memberikan masukan apakah teori atau pendekatan tentang program dapat diterima atau ditolak. Oke, berikutnya pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan untuk menentukan nilai, kriteria, judgement, atau tindakan dalam pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan inti bahasan evaluasi yang kegiatannya berada di dalam lingkup kelas atau lingkup proses belajar mengajar. Nah, evaluasi pembelajaran ini kegiatannya termasuk kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Baiklah teman-teman, setelah kita membahas tentang pengertian evaluasi pembelajaran, hal kedua yang akan kita bahas selanjutnya yakni tentang tujuan evaluasi pembelajaran. Adapun tujuan dari evaluasi pembelajaran yang pertama adalah untuk mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam pembelajaran yang sedang ia tempuh. Yang kedua, untuk mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Yang ketiga, untuk menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Dan yang keempat, untuk memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, selain tujuan yang telah disebutkan di atas, dalam sumber lain juga disebutkan beberapa tujuan dari evaluasi pembelajaran, yakni pertama, menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek belajar yang bervariasi. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengetahui tingkat perkembangan belajar siswa. Yang keempat, memotivasi belajar siswa. Yang kelima, menyediakan informasi untuk tujuan bimbingan dan konseling. Dan yang keenam, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi evaluasi pembelajaran. Berbicara tentang fungsi evaluasi pembelajaran, tentu terkait dengan bagaimana sebuah program pembelajaran tersebut berlangsung. Menurut Zainal Arifin, fungsi evaluasi pembelajaran ada 4. Yang pertama, fungsi formatif, yaitu memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial bagi peserta didik. Yang kedua, fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai atau angka kemajuan atau hasil belajar anak didik dalam suatu pembelajaran, sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, sebagai penentuan kenaikan kelas dan penentuan lulus atau tidaknya anak didik tersebut. Yang ketiga, fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang anak didik, baik dari segi psikologisnya, dari segi fisiknya, maupun lingkungannya yang berkaitan dengan penyebab anak didik tersebut mengalami kesulitan dalam belajar. Dan yang keempat, fungsi penempatan, yaitu untuk menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik tersebut. Nah, selain dari fungsi evaluasi pembelajaran yang telah disebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi evaluasi pembelajaran merupakan alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Kemudian,
fungsi yang lain yakni evaluasi pembelajaran sebagai umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar, dan juga evaluasi pembelajaran sebagai dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Nah, setelah kita membahas tentang evaluasi pembelajaran, baik dari segi pengertian, tujuan, maupun fungsinya, terakhir kita akan membahas tentang manfaat evaluasi pembelajaran. Adapun manfaat evaluasi pembelajaran, yang pertama, untuk memperoleh pemahaman, pelaksanaan, dan hasil pembelajaran yang telah berlangsung atau dilaksanakan pendidik. Kedua, untuk membuat keputusan berkenaan dengan pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran dalam rangka upaya meningkatkan kualitas keluaran. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada